Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmawati, Pendidikan Biologi 1 Angkatan 2018 dengan NIM 1810207024. Pada pertemuan kedua ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai struktur penyusun bagian-bagian bunga. Pada pertemuan kedua ini diharapkan setelah belajar, siswa mampu melakukan pengamatan pada bunga secara langsung. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi pada minggu pertama, yaitu bunga merupakan modifikasi suatu tunas, batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan kepentingan tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Bagian-bagian bunga terdiri dari benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Baiklah, pada pertemuan kedua ini saya akan membahas mengenai struktur jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur jaringan penyusun dari daun mahkota dan kelopak daun. Secara anatomi, daun mahkota dan kelopak daun mempunyai struktur yang sama, yaitu terdapat sel-sel parenkimatis. Parenkim ini juga disebut dengan mesofil. Parenkim terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Daun kelopak umumnya mempunyai struktur sederhana. Epidermis daun kelopak pada bagian luarnya dilapisi kutin, stomata, dan trikoma. Seperti struktur pada daun. Sel-sel daun kelopak juga mengandung klorofil. Struktur daun mahkota, sel-selnya mempunyai satu atau banyak berkas pengangkut yang kecil-kecil. Daun mahkota mempunyai epidermis berbentuk khusus, yaitu berupa tonjolan yang disebut dengan papila dan dilapisi oleh kutikula. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur jaringan penyusun benang sari. Yang pertama itu tangkai sari atau filamentum, ialah adanya suatu struktur atau bagian dari benang dan memiliki penyangga silang. Biasanya benang sari yang dibulatkan menjadi batang. Yang kedua itu kepala sari atau antera, adalah struktur bagian di ujung batang. Ada juga dua kompartemen sari dalam sari. Dua kompartemen dalam setiap kompartemen sari dalam serbuk sari ini disimpan untuk digunakan dalam proses polusi. Kepala sari mempunyai struktur yang kompleks, terdiri atas dinding yang berlapis-lapis dan di bagian terdalam terdapat lokulus atau ruang sari yang berisi bulir-bulir serbuk sari. Jumlah lapisan dinding kepala sari untuk setiap jenis tumbuhan berbeda. Kepala sari mempunyai beberapa lapisan dinding sebagai berikut. Yang pertama, epidermis merupakan lapisan terluar yang terdiri dari satu lapis sel. Epidermis menjadi memipi dan membentuk papila pada kepala sari yang masak dan berfungsi sebagai pelindung epidermis. Yang kedua, endotesium merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam epidermis. Yang ketiga, lapisan tengah merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam endotesium dan terdiri dari 2-3 lapis sel atau lebih tergantung jenis tumbuhnya. Yang keempat, tapetum merupakan dinding terdalam dari antena dan berkembang mencapai maksimum pada sater bentuk serbuk sari tetra. Selanjutnya yaitu penghubung ruang sari, ialah sebagai bagian maju dari ruang serbuk sari, menjadikannya berguna sebagai hub untuk dua bagian yang saling berhubungan. Selanjutnya, struktur dan jaringan putik. Putik terletak di bagian tengah bunga. Putik terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, bakal biji atau ovulum, bakal buah, ovarium, dan sel telur atau ovum. Apabila putik dan benang sari telah masak, maka akan terjadi penyerbukan atau polinasi. Jika serbuk sari berhasil menempel di kepala putik,
maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan buah dan biji. Selanjutnya, biji merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji, sebab dalam biji terdapat bakal tumbuhan baru. Struktur biji tersusun atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Terima kasih untuk yang telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.